Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini ada sesuatu yang istimewa. Saya datang melawat saudara sekalian dalam ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa untuk saudara sekalian, supaya kita mengerti benar bahwa baik itu kemerdekaan jasmaniah atau bangsa negara kita, terlebih lagi kemerdekaan rohani kita, itu akan sangat berpengaruh untuk kita memberkati orang lain. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan yang istimewa di hari Senin pagi ini Tuhan, di hari di mana kami mengingat kembali kasih dan anugerah Tuhan bagi bangsa negara kami selama 75 tahun di Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman-Mu. Sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bicara kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Perjanjian Lama, saya mengambil dari Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 11 dan 52. Ayat 11 dan 52, demikian bunyi firman Tuhan.
1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Amin. Di bulan kemenangan ini, saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua. Kalau saudara sudah menang, saudara diberi tugas oleh Tuhan untuk membuat orang lain juga punya hati yang menang. Kalau saudara optimis, jangan optimis sendiri. Buat juga orang lain menjadi optimis. Kalau saudara punya pengharapan ke masa depan, seperti tema kita, setiap malam, setiap hari, maka saudara pun harus menolong orang lain menerima pengharapan daripada Tuhan. Mari kita kembali lagi lihat firman Tuhan ini. Sebelum Daud datang, ayat 11 tadi, pasal 1 Samuel 17 ayat 11 mengatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa? Oleh karena mereka melihat postur tubuh Goliat itu yang adalah memang raksasa. Tinggi badannya 3 meter lebih. Sudah bisa bayangkan. Rata-rata orang paling tinggi 2 meter. Jadi dia sudah jauh di atas rata-rata. Yang kedua, mungkin suaranya sudah dibuat sedemikian rupa. Ingat suara saudara sekalian, suara bisa diprogram suaranya supaya menggelegar, dilatih, berteriak. Mungkin suaranya menggelegar dan wajahnya diprogram menjadi sangar. Ketika mendengar satu orang, dengar saya baik-baik, satu orang yang sedemikian rupa sudah diprogram. Saya tidak bicara tentang Robocop, saudara sekalian. Ini Goliat ini sudah diprogram, saudara sekalian. Suaranya menggelegar, wajahnya sangar, tinggi besar. Katanya pedangnya sebesar pesa tukang tenun. Itu sudah bisa bayangkan. Kalau kena libas itu, saudara sekalian, bukan saja luka, bukan saja mati, tapi putus badan kita. Itu yang membuat, karena berdasarkan cara pandang jasmani, maka katanya mereka semua bukan hanya ketakutan. Raja, panglima perang, sampai kepada tukang pikul barang, tukang masak, semuanya sangat ketakutan. Dengar baik apa yang saya katakan malam hari ini, pagi hari ini. Tolong sudah dengar baik apa yang saya katakan. Apa itu? Dalam keadaan seperti ini, musuh kita sebenarnya bukanlah penyakit, tapi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, memandang ke masa depan kita seperti tidak punya pengharapan. Oleh karena raksasa padahal kecil, tidak bisa kelihatan dengan mata. Harus dengan mikroskop melihat besarnya virus ini. Tetapi dahsyatnya, mengerikannya, mematikannya itu yang membuat semua orang menjadi ketakutan. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Datang seorang anak remaja. Kata kita dia remaja loh. Waktu itu katanya, apa yang menarik hati saya dalam hal ini? Mari sudah perhatikan baik-baik. Apa katanya? Pada waktu itu dia bilang, menawarkan diri, saya mau untuk melawan apa? Melawan Goliat. Maka ketika itu kedengaran oleh Raja Saul, apa kata Raja Saul? Mari kita baca ayat 33.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara sekalian, kata-kata itu yang kita dengar setiap hari sekarang. Tidak mungkin dunia lepas daripada COVID-19. Tidak mungkin. Karena itu kita harus sekarang hidup dengan new normal, normal yang baru. Maaf saudara sekalian, saya kalau pakai masker itu memang ada masalah. Mulut saya ini gatal. Dan karena saya pakai kacamata, itu kalau masker menutup hidung saya saudara sekalian, itu kemudian tidak bisa lihat apa-apa saya. Berembun karena hidung saya mengeluarkan nafas. Jadi untuk saya cukup menderita. Ya, kecuali kalau siaran begini, supaya sudah lihat muka saya senyum atau tidak. Jadi perlu juga dibuka maskernya. Tapi saya punya di meja di depan ini, saya punya 3 masker saya. Karena katanya kalau sudah pakai 1 kali harus cuci lagi, pakai 1 kali cuci lagi. Hidup baru soal masker, kita sudah dalam pergumulan berat. Ya. Kalau pakai masker yang jarang-jarang, saya bilang tadi kami bergurau, saya katakan saya kalau pakai masker yang jarang-jarang itu kayak pakai jala aja atau jaring, karena bisa dia menyaring virus itu yang sangat kecil. Oleh sebab itu saya minta kepada kita dalam nama Yesus, jangan mengucapkan kata-kata kutuk, jangan mengucap kata-kata negatif tentang virus ini sekarang. Mari kita mengucapkan kata-kata positif. Segala sesuatu yang buruk ada batasnya. Segala sesuatu yang terjadi sekarang ada batasnya. Di depan sana kita nanti bukan hanya hidup new normal, tapi benar-benar normal secara sempurna. Karena Tuhan akan mengangkat semua itu. Seperti Tuhan mengalahkan Goliat melalui Daud. Oh, luar biasa. Terbukti raksasa yang besar yang menakutkan mulai dari raja, panglima perang sampai kepada tukang pikul, tukang masak itu tadi roboh hanya karena apa? Hanya karena sebutir kerikil lewat ketepelnya Daud. Saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, ingat, nanti baca sebentar. Sekarang kita belum sempat membacanya. Itu Goliat rupanya suka sekali mengucapkan kata-kata kutuk. Entah saudara pernah menonton filmnya yang dibuat tentang pertempuran Daud dan Goliat ini. Dia bilang apa? Maaf bagi saudara-saudara sekalian yang tidak begitu suka dengan apa? Dengan RW. Ya. Dia bilang apa? Kamu datang melawan aku dengan tongkat. Anjingkah aku, katanya. Dan benar-benar sebentar dia jadi seperti anjing. Ya, dipenggal lehernya oleh Daud. Saudara saya, jangan suka mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata negatif. Jadi itu penyebab dia mengapa dia kalah. Yang kedua, mengapa dia kalah? Kalau sudah pernah menonton filmnya, dia ngetawain Daud. Jadi dia pakai itu helm atau ketopong. Dia ketawain Daud. Dia begini, dia waktu Daud datang kepada dia bawa tongkat, bawa ketepel, dia bilang hahaha. Lo lihat, saya hahaha. Jadi terbuka jidatnya ini atau keningnya ini, dan tepat waktu itu Daud melontarkan batu dari ketepelnya dan pas kena jidat yang tadi tidak tertutup dengan. Jangan suka mengetawain orang, jangan suka menghina orang, nanti sudah bisa kena batunya betul-betul. Oleh sebab itu pada pagi yang luar biasa ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita menang, dan kita, kata ayat 52 ini yang luar biasa, kita
harus membawa orang tadi yang ketakutan menjadi berani, orang yang tadi pesimis menjadi optimis, orang yang tadi putus asa menjadi berani melangkah. Itu pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, dan pertolongan Tuhan untuk kita mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan ini hanya bisa diisi oleh orang yang berani, orang yang optimis, orang yang berani melawan kata-kata tidak mungkin. Kita pasti mungkin membangun bangsa negara ini. Haleluya. Tuhan semua berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus, buat mujizat-Mu bagi hati kami, supaya kalau kami sudah menang, kami sudah optimis, kami sudah punya pengharapan, kami membawa orang lain, mendorong orang lain untuk mereka mengalami hal yang sama, juga mau hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.